Selamat datang kembali di channel Q Film 454 yang selalu mereview film entah itu yang terbaru, terlama, atau pertengahan, gak peduli. Dan film yang bakal kita review kali ini berjudul Werewolf. Werewolf ini film tahun 2024 tapi masih terbaru ya, walaupun ini tahun 2025. Gua jamin ini recommended banget untuk kalian ya. Dan sebelum gua lanjutin review film kali ini, jangan lupa untuk kalian semua yang udah mampir di channel ini, tolong subscribe, like, and komennya karena semua itu gratis guys. Sekedar bocoran untuk alur cerita kali ini biar teman-teman gak penasaran, manusia serigala yang kali ini bukan karena gigitan, tetapi hasil eksperimen orang-orang yang merasa mereka pintar. Jangan penasaran ya. Langsung saja di awal film kita perkenalkan sosok pria ini bernama Dr. James. Nanti ada rahasia di balik si Dr. James ini. Langsung aja kita beralih ke scene yang dimana kita diperlihatkan sosok keluarga kecil yang gua rasa ini cukup bahagia di season kali ini. Dan kita perkenalkan si pria ini bernama Wesley. Dan di scene kali ini kita diperlihatkan si Wesley ini sedang mengerjakan beberapa perangkap di sekeliling rumah, termasuk menyiapkan aliran listrik di pagar yang memang sudah dibikin khusus. Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, di sini gua kasih tahu. Sebetulnya para warga di sana sudah mempersiapkan segala sesuatunya tentang keamanan diri mereka dan keluarganya. Saat para keluarga sedang mempersiapkan keamanan, tiba-tiba saja si wanita cantik bernama Regan langsung datang bertamu ke rumah Emma untuk menanyakan kabar segala macam. Gua rasa sekedar basa-basi dah ya. Sementara bapak-bapak di luaran sana sedang mempersiapkan peralatan canggih untuk menghabisi para manusia serigala jadi-jadian tersebut. Di rumah ini ternyata Wesley sengaja mempersiapkan keamanan rumah tersebut demi kenyamanan keponakan cantiknya dan juga kakak iparnya. Di sini gua kasih tahu, ternyata si Wesley ini punya kakak tetapi udah meninggoy guys, karena eksperimen serigala yang dibuat di laboratorium tempat mereka bekerja. Ya, sedangkan di sini nih kita bisa melihat si Wesley ini kembali mengecek keamanan yang sudah ia buat demi kenyamanan dan keamanan keponakan tercintanya dan juga kakak iparnya. Setelah ia melakukan pengecekan ulang, ia pergi pamit. Dia juga tidak lupa memesan kepada kakak iparnya, apabila terjadi sesuatu yang sangat berbahaya, jangan lupa menghubunginya. Sampailah kita ke scene yang dimana kita bisa melihat para tentara di negara tersebut sedang mempersiapkan keamanan untuk warga sipil. Di sini Wesley sempat melihat satu orang yang ia curigai. Kita kembali ke scene yang dimana para warga sudah mempersiapkan dan mengecek ulang keamanan rumah mereka demi menghindari manusia serigala, termasuk Emma dan juga Cody, si kakek tua yang lagi latihan menembak tadi. Sementara di scene lainnya, Dr. James dan juga Wesley sedang mempersiapkan jumpa pers untuk mengadakan apa? Untuk mengabarkan kepada warga setempat agar tidak panik menghadapi malam nanti. Coba kita bayangin sama-sama, kalau ada teror manusia serigala, warga mana yang gak bakalan ketakutan? Walaupun jumpa pers sekian banyak orang, tetap gak akan menghilangkan rasa ketakutan tersebut. Kita kembali ke scene di dalam laboratorium. Dan ternyata di dalam lab tersebut sudah dipersiapkan beberapa orang pria dan juga wanita yang sudah dijadikan eksperimen untuk menjadi manusia serigala di malam bulan purnama nanti. Dan wanita yang bernama Dr. Chen ini adalah salah satu penanggung jawab di dalam lab tersebut selain Dr. James dan juga Wesley. Sebetulnya di sini ya, si Wesley ini bukan cuma bertugas sebagai anggota keamanan atau tentara ya di sini. Dia juga seorang ilmuwan. Nah, di sini diceritakan ia juga turut bertanggung jawab kepada keselamatan ilmuwan-ilmuwan yang ada di dalam lab tersebut. Dan ini scene yang paling penting juga. Dimulailah pekerjaan yang Wesley lakukan beserta para ilmuwan di dalam lab itu. Karena pekerjaan mereka sangat berbahaya di lab tersebut, di sini ini kita bisa melihat mereka memakai pakaian safety. Bukan safety riding ya, kalau itu kan untuk berkendara. Mereka memakai pakaian safety agar tidak tertular virus dan berubah menjadi manusia serigala. Itu tujuan sebenarnya.
Disinilah kita bisa melihat beberapa orang sudah dipersiapkan dan disuntik serum atau apalah, gua nggak ngerti. Di sini sekitar 4 apa 5 orang lah di dalam film ini. Tapi kalau mau jelas silahkan nonton film panjang ya, karena ini cuma review singkat. Setelah dipersiapkan lalu disuntikkan orang-orang yang berada di dalam kerangkeng terpisah itu, para ilmuwan ini mulai mengecek keadaan denyut jantung, urat nadi, dan aliran darah mereka. Sekedar sedikit bocoran ya, sebenarnya manusia serigala ini adalah buatan dari dalam lab tersebut atau kelakuan dari para ilmuwan yang sok pinter tadi. Karena mereka khawatir, di sini mereka mencoba mencari penawarnya. Apakah mereka akan berhasil? Lalu saat kemudian, para sosok manusia serigala ini langsung melihat cahaya bulan purnama dengan sangat jelas. Dan beberapa orang merasa lega nih, karena mereka tidak berubah sama sekali setelah melihat sosok bulan purnama yang begitu sempurna. Di saat scene kali ini, para ilmuwan merasa bahagia karena mereka merasa berhasil. Manusia serigalanya nggak jadi serigala tuh di malam bulan purnama. Dan scene kita kembalikan ke rumah warga setempat, yaitu tempat kompleks kediaman Emma dan juga keponakan Wesley. Tiba-tiba saja di sini, wanita cantik di awal film sudah mulai khawatir tentang keberadaan manusia serigala. Karena apa? Karena pintu rumahnya lupa ditutup, guys. Sedangkan di dalam lab tiba-tiba saja terjadi perubahan yang sangat dikhawatirkan para ilmuwan. Di sini para kelinci percobaan langsung saja terlihat berubah akan menjadi manusia serigala. Di sini kita bisa melihat anggota tubuh mereka mulai berbulu dan berubah menjadi besar. Disinilah para ilmuwan sangat khawatir dan berusaha melarikan diri. Karena kelinci percobaan mereka, manusia serigala tersebut semuanya berubah. Ini scene yang benar-benar menegangkan banget, terlihat real. Dan di sini satu partner dari si Wesley ini khawatir dan terluka. Sedangkan si Dr. James terluka tetapi langsung tertular dengan virus tersebut, dan akhirnya si Dr. James yang bertanggung jawab di dalam lab itu berubah menjadi manusia serigala juga. Karena kepanikan di dalam lab tersebut, para anggota keamanan langsung berusaha menembaki para manusia serigala dan akan membunuhnya. Kita bisa lihat apa bakalan mempan senjata cuman segitu doang untuk membunuh manusia serigala. Jelas nggak mempan, guys. Para manusia serigala bahkan membunuh seluruh anggota pegawai lab di dalam sana. Dan di sini yang selamat, yang berhasil melarikan diri, Wesley, Sean, dan juga sahabat si Wesley tadi yang terluka yang bernama Evan. Walaupun mereka bertiga berusaha melarikan diri dari kejaran teror si manusia serigala di dalam lab, mereka tetap dikejar, guys. Karena perubahan manusia serigala tadi adalah sosok Dr. James. Dia udah nggak sadar, pokoknya dia nggak peduli. Dia intinya bakalan membunuh mereka bertiga. Kita kembali ke scene di rumah warga. Ternyata beberapa orang sudah melihat sosok manusia serigala, termasuk si kakek tua Cody yang latihan nembak tadi siang. Di sini dia langsung menembak si manusia serigala dari jarak jauh. Apa yang terjadi nanti gue ceritain. Kita kembali ke lab yang dimana sahabat dari Wesley akhirnya meregang nyawa karena terluka parah akibat ulah manusia serigala di dalam lab tersebut. Nah, sementara itu, gimana dong nasib si kakek Cody yang menembaki manusia serigala dari dalam rumahnya? Ternyata manusia serigala itu diam-diam sudah sampai ke dalam rumah si kakek Cody. Nah, ternyata keadaan si kakek Cody ini pingsan. Mungkin karena serangan jantung ya. Tak sadar entah enggak, nanti kita lihat. Kita kembali ke scene selanjutnya, scene di dalam lab. Dimana setelah kematian sahabat dari Wesley, sisa Wesley dan juga Sean. Si wanita inilah termasuk ilmuwan juga. Mereka berdua mempersiapkan segala sesuatunya. Senjata, rompi, anti peluru, semprotan antivirus segala macamnya untuk mengantisipasi tertular virus dari manusia serigala yang mengejar mereka hidup-hidup. Tiba-tiba saja saat Wesley sedang di dalam perjalanan menuju rumah Emma ini langsung nelpon si Wesley nih. Ternyata si Emma ini memberitahukan bahwa ia akan menolong sahabatnya Regan dan membukakan pintu keamanan yang sudah dibikin oleh si Wesley. Jelas, si Wesley marah besar dan sangat melarang kelakuan yang akan dilakukan oleh Emma.
Jangan menolong sahabat sendiri demi keselamatan nyawa pribadi. Sementara di luaran sana para manusia serigala sudah berkumpul. Lalu bagaimana nasib sahabat Emma tadi? Ya, nasibnya yaitu jadi mangsa si serigala, bukan justru tertular menjadi manusia serigala, tetapi nyawanya dihabisi oleh manusia serigala tersebut. Di sini Emma merasa khawatir dan melihat CCTV di dalam kondisi tersebut. Ia melihat sosok manusia serigala yang berada di depan pintu pagar. Lalu ia menyemprotkan cairan yang sudah dipersiapkan oleh Wesley, sehingga membuat serigala tadi kabur guys, karena matanya perih, entah cairan apa itu gua nggak tahu ya. Kembali di scene yang dimana pelarian yang dilakukan oleh Wesley dan juga Sean untuk menghindari manusia serigala yang mengejar mereka. Di scene kali ini Sean dan juga Wesley melarikan diri karena apa? Karena mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan akibat si Wesley tadi nelpon sama si Emma. Dan mereka berusaha menghindari kejaran dari para gerombolan manusia serigala di jalanan. Karena kali ini apa ya gue bilang ya, para penduduk lokal sebagian udah tertular dan berubah menjadi sekelompok manusia serigala jadi-jadian. Jelas, 2 lawan sekian banyak, apalagi manusia serigala. Sulit banget deh kalau gue rasa. Di sini tiba-tiba saja Sean mendapatkan sebuah kode dari seberang jalan. Dan disinilah mereka akhirnya menuju ke jalan dan cahaya yang dipersiapkan tersebut. Atau tanda lah gue bilang. Ternyata mereka disambut oleh sekelompok orang yang merasa mereka berdua ini adalah ancaman dari dalam lab. Nah di scene ini seseorang yang menyelamatkan mereka itu dirahasiakan namanya. Gue juga nggak tahu kenapa. Karena apa, tetapi seseorang yang sudah menyelamatkan mereka ini justru mengusir mereka berdua. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan beberapa keamanan di kelompok tersebut. Walaupun Wesley dan juga Sean tidak diterima di dalam kelompok itu, tetapi pemimpin dari kelompok anggota tersebut menunjukkan jalan yang dimana jalan tersebut tersembunyi untuk mencari tempat di mana tujuan yang akan mereka lalui. Tapi apesnya di scene kali ini, walaupun udah cari jalan yang cukup tersembunyi, sosok manusia serigala ini berhasil menemukan mereka berdua. Di sini satu sosok manusia serigala tewas di tangan Wesley. Jelas, namanya juga jagoan di film ini ya. Jelas dong berhasil menewaskan satu sosok manusia serigala. Setelah membunuh satu sosok manusia serigala, Wesley dan juga Sean kembali menuju ke suatu tempat. Mereka masuk ke dalam minimarket. Tujuannya apa? Di sini masih belum tahu apa tujuan sebenarnya. Karena apa? Tujuan mereka adalah ingin bertemu Emma langsung dan menyelamatkan Emma. Tetapi tiba-tiba saja di dalam minimarket Wesley melihat sosok manusia serigala yang masih belum full jadinya gue bilang. Karena sosok manusia serigala ini masih anak-anak. Bahkan di scene kali ini hampir saja anak tersebut ditembak oleh si Wesley, tetapi beruntung anak tersebut berhasil tidak sadarkan diri karena perbuatan Sean disetrum dari belakang guys. Sementara di scene lainnya yang dimana sosok para manusia serigala sedang meneror rumah Emma dan juga anaknya sih, di sini keponakan si Wesley atau anak dari Emma ini ketakutan. Karena apa? Manusia serigala di sini pinter banget. Dia mengetahui jebakan setrumannya dipasang oleh Wesley. Yang agak kocak di film ini ternyata manusia serigalanya pinter banget. Biar nggak kesetrum si manusia serigala justru merubuhkan tiang listrik di sekitaran pagar. Biar apa? Biar nggak kesetrum guys. Pinter nggak tuh guys? Kita kembali ke scene dimana sang keponakan dari Wesley merasa ketakutan. Sedangkan pamannya masih belum datang nih. Di perjalanan tiba-tiba saja Wesley dan juga Sean melihat sekelompok para tentara sedang melakukan perlawanan terhadap para manusia serigala. Di sini tentara tersebut dikeroyok nih dengan puluhan manusia serigala di sekitarnya. Tetapi para tentara memiliki peralatan senjata yang sangat canggih untuk membunuh para sekelompok manusia serigala. Sesaat kemudian hampir saja si Wesley ini ditembak oleh para kelompok tentara bayaran, tetapi ia justru berhasil selamat dan disuruh pergi dari tempat itu karena berbahaya. Di sini si Wesley dan juga Sean bersembunyi di balik mobil. Sementara
para tentara tersebut mulai satu persatu dihabisi oleh sekelompok manusia serigala yang sangat kejam akan darah. Nah, di sini ini ada scene yang lebih kocak lagi. Lu bakalan ngelihat sosok manusia serigala anak pang. No, kan pakai anting, pakai rantai segala macam. Ini film seperempatnya kocak. Gue bilang gue sempet ketawa sih. Kita lanjut ke scene selanjutnya, yang dimana scene kali ini si Sean ini menjadi umpan pancing agar Wesley berhasil mengambil mobil untuk mereka bisa melarikan diri. Di sini rencana mereka berdua berhasil dan Wesley pun berhasil mengusir serigala pang tadi. Tetapi tiba-tiba saja saat Sean mau memasuki mobil, langsung ditarik dari atas oleh para manusia serigala. Apa yang terjadi? Sean tewas di dalam kondisi kejadian malam itu. Dan karena saat itu juga langsung Wesley menuju ke rumah Emma demi menyelamatkan sang keponakan dan kakak iparnya. Lalu kita kembali fokus ke scene yang dimana teror yang dialami oleh Emma dan juga anaknya. Teror tersebut dilakukan oleh satu ekor manusia serigala yang sangat pintar. Ternyata manusia serigala yang sangat pintar ini gue bocorin sedikit ya. Dia adalah si kakek tua Cody yang tertular. Jadi nasib si kakek tua Cody tadi itu yang dibantai sama manusia serigala, setelah pingsan sadarkan diri, lalu dia terkena virus dan berubah menjadi sosok manusia serigala. Karena itu dia meneror keluarga Emma dan juga keponakan dari Wesley. Tanpa diduga salah satu dari sosok manusia serigala itu berhasil masuk ke dalam rumah Emma, bahkan hampir mencelakai anaknya. Tetapi namanya naluri seorang ibu ya, berhasil membunuh sosok manusia serigala tersebut. Di sini tiba-tiba saja Wesley menampakkan dirinya dari pintu belakang. Saat ini, Emma dan juga keponakannya merasa aman dong. Tetapi masih ada sosok satu pemimpin manusia serigala. Tanpa diduga di film ini ternyata Wesley pun bisa berubah menjadi sosok manusia serigala demi melawan sosok manusia serigala jahat, yaitu si Cody yang berubah tadi. Di sini Emma sempat khawatir dengan kesadaran yang akan dialami oleh Wesley. Apakah Wesley mampu ingat dengan sosok keponakan dan kakak iparnya ini? Di sini Wesley yang sudah berubah jadi manusia serigala bertarung melawan Cody yang sudah menjadi sosok manusia serigala. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah Wesley berhasil mengalahkan Cody dalam bentuk manusia serigala? Ya, jelas. Wesley berhasil membunuh Cody dalam bentuk manusia serigalanya. Namun kali ini Wesley tidak sadarkan diri, justru dia yang meneror Emma dan keponakannya. Apakah itu akan membunuh mereka berdua di dalam rumah tersebut? Ternyata film ini tidak begitu mudah, gua bilang ya. Dalam keadaan sempit, ternyata waktu sudah mulai terang. Saat itu juga Emma menembakkan senjatanya ke arah lubang rumah dan menimbulkan cahaya sehingga Wesley berubah menjadi sosok manusia normal kembali. Begitulah endingnya, akhirnya pun mereka bertiga selamat. Gua rasa cukup film kali ini, jangan lupa subscribe, like, and comment ya.